Masih sama-sama kurang HD ya? Kurang HD. Iya. Kirang HD lah. Pokoknya nama. Bisa sih gitu. Gua takut slip cuy. CVT-nya Nggak selip ban ya? enggak, slipnya di CVT. Oke, sekarang kita udah di SPBU, artinya sekarang kita adu irit. 3, 2, 1, go! Oh, tarikan awalnya sih lari. Kembali lagi, Komparasi lagi. Moladin lagi. Iya. Ya, kali ini kita membawa mobil yang sebenarnya udah biasa kita lihat ya. Tuh. Udah banyak di jalanan, tapi dia ada improvement di awal tahun ini. Ya, gitulah intinya. Jadi Veloz Oh, iya, itu awal tahun. udah dapat mesin hybrid. Ya, sekarang Veloz dapat mesin 1500-nya udah dipaduin sama teknologi hybrid. Iya, katanya ini nggak dijual lagi kan? Kalau kita lihat di website sih udah nggak ada. Jadi yang Veloz bensin biasa itu udah nggak ada lagi. Sekarang digantikan sama yang ini. Itu berdasarkan di website. Kita Yes. juga nggak tahu ya. Iya. Oke, kita sebutin dulu lah harga. Sekarang si Veloz hybrid ini dijual yang kita bawa ya. Yang paling mahal lah intinya. Paling tinggi Toyota Veloz hybrid Q Modelista Toyota Veloz hybrid CVT TSS Q Modelista 2 ton premium color. premium color. Itu pokoknya paling topnya itu 389 juta. Walaupun startnya itu yang Q TSS Modelista itu mulai dari 385. Oh. Jadi 385, 1,5 premium color, 2,5 2 ton. Oh, Jadi gitu ya. 389. 2,5 nih nambahin gini. Iya, selisihnya 2.500.000. Kalau berdasarkan ini ya, price list resmi ya. Iya. Oke, kalau untuk yang Veloz biasa dulu harganya di website itu harganya 344,9 juta rupiah. 340 jutaan, selisihnya lumayan tuh ya. Jauh ya, 40 tapi dapat mesin hybrid. Betul. Nah, sekarang kita coba cari tahu apa kehebatan mesin ini dan kita compare dengan yang bensin biasa. Kira-kira worth it itu apa enggak? Dan apa bedanya? Ya, Lanjutin aja ya. langsung aja. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap. Oke, kita akan mulai dari mobil yang paling lama dulu, mesin biasa, nggak hybrid ya. Iya, nggak hybrid. Modenya apa ya biasanya? Normal. Dia normal aja. Nggak usah nyariin power, nggak usah nyalain eco. Ya nggak sih? Oh, ini power nih sekarang nih. Oh, oke. Mode powernya udah mati, artinya udah normal, AC, paling dingin, ya nggak? Gigi 1. Gigi 1. Ya, karena supir kita tidak ada kali ini, dia lagi halan-halan ke Cina ya. Nah, tapi bobot kita tuh masih ada di 504 kg. Iya, biasanya kita berlima 502 kilo ya. Rip, Iya. ya. Sedangkan kita berenam sekarang 504 selisih 2 kilo. Mike itu diganti 2 orang lah. Jadi 1. Diganti di pokoknya belakang ya. setengah ton lah ya beban kita hari ini. Iya. Nah, sekarang kita akan coba. Dulu sih kita pernah coba, kadang bisa, kadang enggak. Naik yang ini. Iya. Dan ini mobilnya udah agak tua ya. Odometernya udah hampir 70.000. Tapi kerawat lah ya. Ya, kerawat lah standarnya Toyota. Oke. Taruh, Kondisi taruh. ban juga masih oke lah. Nggak itu banget. Deh, Oke. ini kita coba dulu ya. Dia ada hill start assist nggak? Oh, ada Ada dong. Oke. Oke, Rem. Oke. Ready? AC udah 1, 3, 2, 1, go. Udahan ya. Selip nggak? Oke. Bisa sih. Ih, gua takut slip cuy. CVT-nya. Nggak selip ban ya. Enggak, slipnya di CVT. Cobain lagi. Nggak tahu ada selip ban. Oke. Kasih istirahat dulu CVT-nya. Ini lanjut nih. Lanjut. Waktunya nih. Ya udah lanjut aja nggak apa-apa. 3, 2, 1. Ini feeling gua udah usia sih. Nggak bisa sih cuy. Kalau kita Nanti. paksain ntar. Masalahnya nggak ada wheel spin. Ya. Spinnya, slipnya bukan ada di roda nih sekarang. Slipnya berasa di internal mesin. Momentum ya. Coba ya. Apa kita ganti posisi? 3, 2, 1. Tuh.
Dia nggak ada slip roda sih. Nggak ada. Kalau dibanding rusak ya, mending kita momentum aja. Momentumnya aman nggak nih? Kita coba dari bawah ya. Sama sekali nggak ada wheel spin loh. Ngeden doang. Ntar kalau tiba-tiba repot kan, Nggak pulangnya pulang jauh kita. lagi. Oke, Oke. gigi satu kita Masih coba lanjut ya. Ya. Tapi itu Karena sih, dulu kita coba di mobil punya TAM ya, Toyota Astra Motor ya. Oke. Nggak bisa cuy. enggak lagi. Wah, ih. Apa kita Udah nanya momentum ya? tuh. Hah? Udah momentum. Karena dulu kita coba di mobil ini bisa. Mobil yang ini yang sama. Atau cobain pakai power kick, Oke, kita coba ya. atau pakai assist. Oke. Oh. Eco mode kita matiin, mode PWR ya. Menarik awalnya kan. Iya. Kok VSC-nya Kok kayak nggak keluar ini mesinnya? power mesin nih? Oh, kita kurang jauh kali ya? Kurang mundur. Nah, ini kita pakai yang ulti nih ya. Coba traction control kita matiin. Oke. Oke, kita Ya. coba ya. Langsung hilang traksinya. Ada traksi. Mepet banget kita. Mundur lagi kita. Iya. Coba dari jauh ya. 3, Oke. 2, 1. Kuat sih. Nah, apa saya keluar nih? Yo. Yo. Bisa sih. Walaupun ya itu ya suara mesinnya ngegerung tapi jalannya tuh pelan gitu. Iya. Ini udah benar-benar slip sih. AC-nya normal sih. Enggak. Oke. 3 menit 51. Ya lama sih. Pakai Iya. momentum. Iya, kembali lagi ini kayaknya faktor usia mobil ya. Iya. Karena kita udah tes beberapa kali dulu, 2 atau 3 tahun yang lalu, mobil yang sama itu berkali-kali bisa. Bisa tapi juga nggak yang impresif Enggak, banget iya, lah. ya, normal lah, Bisa tadi. bisa. Ini udah full power ya, kita coba ya, traction control. Karena tadi beberapa kali dia itu kayak ngekat pas apa traction control yang aktif, dia masih ngekat tadi, tiba-tiba drop RPM-nya. Nih, jadi total tadi pakai power, traction controlnya off. Bisa momentum. Oke lah. Oke, sekarang kita coba ke mobil yang lebih baru ya. Oke, kita udah Giliran lanjut ya. Hybrid Hybrid. yang punya motor listrik. Iya. Memang on paper tenaganya juga lebih besar sih motor Lebih listriknya. besar, tapi nggak selonjakan gede banget gitu Iya. ya Rim ya. Sistem Selisih outputnya beda di bawah 10 5 HP HP, atau 5 PS. Newton meter lah ya. 106 sama 111 kalau nggak salah. Oke. Oke, sekarang kita prepare mobilnya. Udah normal mode di sini. Ini nggak ada low gear-nya ya. Adanya yang B. B ini kan buat engine brake Ada kan. brake. Gitu sih, kayaknya kita pakai drive aja berarti. Modenya normal dulu. Iya, mode normal, traction controlnya on untuk saat ini, AC dingin speed 1. Tapi beda sih dari Lebih feel awalnya ya. power. Iya, Dari ngalir dari awalnya tuh. karena kan dia stop and go-nya dia pakai motor listrik. Dibantuin baterai. Setirnya berasa ini lebih berat sih dibanding yang tadi tuh. Yang tadi enteng banget rasanya. Ini lebih Bobot. berbobot. Dan lebih berasa sih, ini lebih berpower. Iya sini mah bisa ini mah. ECS. Oke. Taruh si Mama. Ready? Belum. Udah ready Sip. semuanya. Oke. 3, 2, 1 go. Ya, Lebih slip.
Coba kita pelan-pelan ya. Tapi dia harusnya. lebih mau sih. Iya, dia mau. Lebih Oh. mau. Nah kan. Iya, pas dia gripnya hilang dibelokin sih nih. Wah, powerful. Itu gua nginjak gasnya 3/4 ya, Rem ya? Tadi. Jadi nggak pol banget, karena kalau pol banget takutnya makin narik. Ya. 32 Kusut di belakang. detik. Oke. Belakang lompat tuh. Kusut. Jadi pas nanjak tadi kita nggak boleh gaspol. Gaspol Iya. dia malah RPM-nya kayak Dia nganggep mungkin di transmisinya slip, saatnya Jadi turunkan cut. RPM. Iya. 3/4 tuh dia. 3/4 mau. Tapi beda sih. Jauh. Iya. Ini lebih berasa lebih powerful ya. Dan harus setirnya lo belok-belokin dikit biar bannya nggak keburu slip. Kalau Ya. slip dia langsung ngangkat cuy, Iya, ngangkat power. dapat dia. Ya nice lah. Terus. Ini emang perubahan yang pas lah. Yoi. Mobil ini digantiin, ditambahin hybrid. Tenaganya jauh. Mantap rasanya. Sekarang kita drag race. Ya kita sebutin dulu spek mobil masing-masing ya. Yap. Kita mulai dari yang paling lama dulu, yang udah nggak dijual lagi infonya gitu. Ini mesinnya 1500 cc 2NR VE ya. 2NRVE. VE itu tenaganya 106 HP atau 106 PS atau 105 HP sekian gitu. Torsinya 137 Nm. Transmisi CVT, berbeda CVT ya, yang ada beltnya. Dan ya udah bensin, nggak ada elektrifikasi. Oke. Elektrifikasinya alternator Buat ngecas. buat ngecas. Nah di Veloz Hybrid ini dia juga basicnya 2NR juga, tapi ini 2NR VX dengan output mesinnya itu emang lebih kecil dari 2NR VE biasa ya, dia Ya. di 90 PS. Karena Tapi- dibantu motor listrik. Betul, motor listriknya itu bisa ngeluarin 80 PS, yang mana kalau dikombinasi dia ada di 111 PS. Pi. Berarti sekitar 110-109 ya, Iya. HP. Torsinya juga lebih besar, ada di 141 Nm. Hmm. Karena juga motor listriknya, itu dari motor listriknya ya. Oh, kita nggak ngitung dari siapa namanya? Ya yang paling besar itu dari motor listrik 141 Oke. Nm. Dan di Toyota pun dia nggak ngeklaim kombinasinya berapa ya untuk Ada, torsi ya? Karena torsi kekuatan memuntir aja kan. Oh, oke. Yang paling kuat yang mana gitu. Dan ini kalau kita lihat mesinnya, basic mesin bakarnya sama-sama 2NR ya, 2NR. Bentuknya mirip-mirip, mirip, tapi ada beda. beda. Iya. Ada bedanya lah. Jadi sebenarnya yang kalau kita lihat mirip itu bagian mesin bakarnya aja. Selebihnya beda, dari modul ABS beda. Dari ini ada 2 radiator. 2 radiator, satu lagi untuk ke motor listrik ya kelihatannya ya. Iya, motor listrik karena baterai nggak ada Pendingin. pendinginan. Ah. Terus apa lagi ya? Terus ada modul buat hybridnya nih. Iya, transmisinya sama motor listrik ya. Ya. Oh ya, ECVT-nya ya. Heeh. Karena ada motor listrik, ada motor generator. Dan menariknya yang ini tuh nggak ada Belt. Iya. Biasanya kan mobil biasa di belt itu muterin alternator dan juga kompresor AC. Ya, Nah, di ini iya tuh ada tuh. Jadi ada beltnya. Kalau ini belt aksesori ini nggak ada kosong. Karena Iya. AC-nya aja udah elektrik kompresor. elektrik. Terus alternator dia ya udah nggak ngasilin alternator lagi karena ada kan motor listrik yang Ah. integrated di dalam ya. tuh. Jadi makanya mesin ini memang akan lebih hemat dari segi putaran ya. Akan lebih ringan. Lebih ringan kelihatannya ya. gitu. Makanya ya bisa lebih hemat lah. Oke lah. Sekarang kita coba seperti apa mobil ini kalau kita bandingkan drag race ya. Yoi. Mana yang lebih ngebut? Mesinnya sih nggak jauh-jauh banget, tapi ya kita coba aja nggak tahu. Oke, saatnya kita mulai drag race-nya. Kita aktifin mode power, traction control-nya mati, off, AC juga kita matiin. Nah, gua pakai mode S di transmisi ya. Oke lah, kita gas. Oke, Rin. 3, 2, 1, go! Oh, tarikan awalnya Buset. selari. Jauh. Wah! Wah, ternyata goks ya. Gue udah start awal tuh, udah jump start padahal masih disikat ya. Ngacir di awal, ketinggalan langsung. Ya, walaupun menurut gue tadi dari spek ya, speknya yang nggak jauh beda, maksudnya nggak impresif banget lah yang hybrid, tapi tetap ninggalinnya jauh ya.
Gua rasa sih karena motor listriknya ya kan, motor listrik itu dorongannya instan dari awal gitu, jadi bikin akselerasinya lebih gas. Ya oke lah, seperti itu hasilnya. Memang tambahan hybrid di mesin Veloz ini emang terlihat ya dari performanya lebih gokil sih. Oke, saatnya kita tes belok ya. Kenapa kita tes? Karena di model hybrid ini udah pasti ada baterai yang besar ya, karena dia Iya. hybridnya full hybrid juga. Baterainya juga di bawah, bobotnya juga jadi Center of Center of gravity-nya gravity lebih rendah. ke bawah. jadi mungkin Ya, bisa lebih lebih Oke lah manuvernya ya. lebih mantep ya. Dan klaimnya dari Toyota juga, mobil ini punya handling yang lebih bagus dibanding ini. Ya, karena kembali lagi karena bobotnya makin ke bawah ya. Nah, sekarang kita cobain aja dengan kecepatan 30 km per jam, menikung itu mana yang lebih limbung. Nah, kita cari tahu. Oke, saatnya kita bahas fitur, desain, dan akomodasi. Tapi pastinya kalau dari segi akomodasi sama aja. Karena platformnya masih sama, legroom masih sama luas. Sama sih. Masih akomodatif gitu ya. Seenggaknya dari postur-postur joknya sih sama ya. Iya. Oh, ruang bagasi belakang yang agak beda dikit. Karena ada aki di Ada bagian aki, kiri. betul. Jadi kompartemen yang di bagian bawah itu nggak segede yang versi bensin. Akinya di belakang kayak mobil Betul, Eropa. sama lu juga kakinya. Oh Ada iya, baterai nih di bawah jok depan kan ada baterai. Jadi kaki lu tuh nggak bisa nyelip ke nyelip bawah. kolong jok gitu. Iya. Yang lebih selonjor. Kalau yang itu bisa, yang bensin. Jadi duduknya bisa agak selonjor gitu. Iya. Nah, kalau untuk desain, Desain ini sebenarnya menarik sih. nggak ada yang berubah eksterior. Tapi memang finishingnya aja yang beda. Oh, eksterior nih. Eksterior. Iya, betul. Eksterior lo chrome-nya itu shiny, ini black Ini chrome. black chrome, gelap. Dark chrome. Terus dia juga sekarang kan ada opsi modelista ya. Ya, ada add-on body kit. Add-on body kit yang bikin jadi rasa SUV. Iya, padahal dia MPV ya kan. MPV. Jadi ada apa namanya over fender yang cladding Keliling-keliling tebel gitu. tebel gitu. Terus pelek warna hitam. Pakai hitam, full hitam. Menarik sih profil sampingnya ya kelihatannya Iya. Apalagi sama pilihan two tone. ya. Ya, betul. Jadi ada opsi two tone. Nah, dalam juga warna doang kan yang beda kan? Dalam warna, betul. Ya kan, jadi pilar-pilarnya aneh sih sebenarnya. Ini nanggung sih. Iya. Karena Kenapa nggak dibikin sampai- hitam aja semuanya? Sampai gitu? pilar tuh dari bawah ke pilar hitam. Hitam, Tahu-tahu plafon masih abu-abu. Kenapa nggak sekalian gitu ya? Iya. Tapi memang itu bedanya di interior mostly hitam, Warna aja sih. silver yang gelap-gelap gitu arahnya. Sampai ke door trim segala. Instrumen kasar masih sama desainnya, tapi tampilannya Beda beda. tampilan, betul. Iya kan, tampilannya udah stylenya udah ada eco, ada charge gitu-gitu Ya, lah karena tulisannya. ada baterainya juga, Iya. status baterai, dan ini nih beda nih. Layarnya makin gede, Layar makin gede, terus makin tajam. lebih tajam, dan fitur-fiturnya tuh lebih banyak mainan. Iya. Kayak ini kita bisa connect ke wifi buat kayak main Ya, Main. tethering gitu ya. nonton ini RCTI Plus Iya. gitu, dengerin podcast di Noise. Iya, ada Kita bisa YouTube. juga nonton YouTube. Terus ini bisa mirroring ke sini. Kesini. Walaupun ini unitnya kalau gue lihat ya kurang lebih sama sih sama yang iya. Veloz lama. Masih sama-sama kurang HD ya. Kurang HD, Iya, kirang HD lah pokoknya mah. kurang HD sih, agak burik aja gitu. Iya, Gue pikir akan dia ganti lebih tajam gitu ya. iya sih. Dan ini juga ya di sini ada kamera 360. Sama juga kameranya Rem ya. Kameranya kelihatannya sama tapi ketolong sama Layarnya yang bagus. layarnya yang bagus. Layarnya lebih HD yang itu. Betul. Tapi dari segi tampilan kameranya Ya. sih masih gitu-gitu aja. Iya, nggak yang bagus banget gitu ya. Iya, ya berharap apa sih mobil harga segini ya? Tapi kelihatan. Ya kelihatan kurang aja. Tapi udah cukup lah, ada. Mhm. Dan ini ya ada fitur-fitur lain kayak tadi ada browser, terus Ada games ya. ini menarik sih.
ada harga, fuel price. ada fuel price ya. Jadi Tahu lumayan tuh update harganya lah. berapa? Ya intinya sekarang head unitnya bisa terkoneksi WiFi kan? Benar. Terus oh iya, koneksi integrasi smartphone ya, Android Auto, Apple CarPlay, dia wireless. Oh, Ya, tapi ini nggak ada udah pilihan lu bisa pakai kabel? Nggak ada ya? Bisa. Oh, USB Over bisa. USB, Oh, or berarti carried over Bluetooth. boleh pilih lah. Ya, boleh pilih. Iya. Apalagi ya? Udah sih kayak itu Itu doang. sih, dan- Oh, sama tombol-tombol beda. Dia ada tombol EV. EV benar. mode. Di sini ada EV mode, begitu. Nah, ini karena dia ADAS-nya lebih lengkap. Iya. Ini nggak sepi gitu sih tombol sebelah kanan. Di Veloz yang lama kan tombol sebelah kanan sepi ya. Iya, cuman ada Bunderan yang rem otomatis ya kalau nggak salah ya. Ah, lane keeping assist ya? Lane keeping assist ya kalau Lane nggak salah. keeping assist, AEB ada sih. Cuman nggak ada adaptive cruise. Sekarang ada adaptive cruise-nya. Iya. Tapi masih belum ada lane following atau lane keeping assist ya. Belum. Lane tracing assist kalau nggak salah di Toyota ya. Dia pokoknya buat menghindari keluar jalur. Keluar jalur intinya setirnya belok-belok sendiri lah. Ini Untuk masih belum ngebalikin ke ada. tengah. Saat ini masih adaptive cruise. Tuh, terus ya sisanya sih aksen-aksen yang lebih nunjukin hybrid ya. Ini biru, Iya. tombol start stop engine-nya. Terus gearbox-nya di tuas transmisinya dia nggak ada pilihan manual, adanya PRNDB Iya. buat Engine brake. engine brake. Mhm. Sisanya masih sama. Ini ada wireless charger, begitu ada konsol tengah. Oh, ini kan mobil 2026 ya? Kok masih Type A? Nah itu, kemarin gue juga nyariin mau ngecas, ya masih Type A lagi. Iya. Yang Type A itu terkenal agak lebih lama dibanding Type C. Type C itu lebih cepat ngecasnya, nggak tahu kenapa. Type A. Udah sih, itu doang. Selebihnya Selebihnya ya masih Veloz. Veloz Q yang seperti itu ya. Ya, beda di akomodasi sedikit. Iya. Ruang kaki, ruang bagasi sedikit. Tapi untuk duduk-duduknya, Sama. Joknya tetap rendah kan? iya, Walaupun ada baterai di sini, joknya tetap rendah. lantainya juga nggak ngeganggu, jadi nggak berubah gitu. Iya. posisi lantai. Duduknya masih ya sama lah. Oh ya, baterainya ukurannya 0,7 kW. ya 0,7 Kita kW di 0,7 sini. kilowatt, 700 watt. Oke, sekarang kita udah di SPBU, artinya sekarang kita adu irit dari kedua mobil ini antara Veloz biasa dan juga Veloz yang hybrid. Nah, kita tesnya itu kita metodenya full to full ya. Jadi kita fullin banget bensinnya sampai bibir tangki dan nanti kita jalan total puluhan kilo, nanti kita isi lagi bensinnya. Nah, total bensin yang masuk kita bagi dengan jarak yang udah ditempuh. Nah, ketahuan tuh mana yang lebih irit. Sekarang kita isi dulu bensinnya sampai full. Oke, udah diisi sampai full ya bibir tangki, saatnya kita hidupin mobilnya. Oke, 3, 2, 1, go. Dan jangan lupa kita nolin ya. Kalau nolin langsung gas jalan aja. Oke? Jalan ya, jalan ya. 0. Dan kita sudah menempuh 43 kilo menurut trip meternya Veloz bensin ya. Berapa rata-rata konsumsi BBM saat ini? Tadi kita kan ngelewatin jalanan perkotaan yang bahkan kita lama banget ya, hampir 1,5 jam tuh di tengah kota Jakarta dan kita baru masuk tol sekarang. Nah, untuk yang bensin dulu ya. Yang bensin itu rata-rata BBM-nya 14,1 km per liter. Nggak irit banget sih ya, gitu sih.
Kalau di Veloz Hybrid sih lumayan jauh nih. Tadi kita muter-muter, gue ngitung di dalam kota aja tadi speednya kurang lebih sekitar 20 km per jam. Udah gitu kita sekarang lewat tol kan. Ini dapat 19,2 km per liter by MID. Lumayan sih, habis macet-macetan ya. Iya sih, tadi gokil sih macetnya ya. Pas kita di dalam kota, itu gua ngecek rata-rata konsumsi BBM gua di 10,3 km per liter. Tadi lu kok nggak salah 16 ya, 16 km per liter ya? Iya, tadi sepanjang di dalam kota sih sekitar 16, Vic. Ya, oke lah. Ini kita udah setengah perjalanan. Nanti kita langsung isi bensinnya sampai full dan kita hitung ya. Oke. Oke, sekarang kita bacain hasilnya ya. Total, hasil tes BBM iya, kita jalan itu selisihnya cuman 0,1. kilometer. Artinya selisih 100 meter. Gua 78 kilo, 9. Gua 78,8. Ya, beda. Oke lah. Dan kita hitung dulu mobil yang bensin biasa ya. Total gua 78,9 dibagi bensin yang masuk itu 4,1 liter. 4,1 liter. Sama dengan 19,24 km per liter rata-ratanya. Bedanya seliter sama gue. Iya. Hampir seliter lah. Jadi gue itu range-nya itu 78,8 km. Iya, dibagi bensin yang masuk. Bensin yang masuk 3,07 liter. Oh, nggak sampai 3,1 tuh ya? Ya pokoknya kalau udah di rata-rata yang ini bisa dapat 25,67 km per liter. Gokil sih. Klaimnya sih mereka 26, 27 ya? Iya, Hampir sama dapat. klaimnya dong. Iya. Ya, dengan rata-rata kecepatan kita berapa tadi? 39,4 ya? Iya, Kilometer hampir 40 per jam. km per jam. Karena kita itu lewat dalam kota dulu. Yang lama banget. Panjang. Iya. Lama. Lama tapi nggak panjang. Iya. Pendek tapi ya karena macet ya udah gitu. Iya. Terus kita lewat tol, akhirnya ya dapat 78 km Iya. ya. Jadi kita agak variatif ya ngetesnya ya. Benar-benar Kombinasi lah. iya, kombinasi. Oh ya, berapa untuk angka di MID masing-masing? Kalau di MID gue itu 16,2 km per liter. Nah, gua 21,6. Oh, Sebenarnya selisihnya selisihnya antara yang aktual sama di MID mirip-mirip ya? mirip selisihnya ya. Iya. Tapi nggak exact gitu MID dengan realnya. Iya, agak lebih ini dia. Dia lebih pesimis. Iya. Oke lah, nice. Lebih hemat yang hybrid. Oke, kita udah mencoba semuanya dari nanjak. Ini lebih cepat, lebih powerful. Ya, Tes BBM lebih hemat juga. hemat. Tes akselerasi lebih Lebih gokil ngacir. juga. Jadi menurut gua sih langkahnya Toyota untuk mengganti ini ke hybrid oke ya. Oke sih. Dan Karena- memang hybrid Toyota tuh menurut gue sih proven aja ya. Iya. Dari Yaris Cross, udah gitu kayak Innova Zenix juga untuk mobil sebesar itu. Hemat juga, ngebut Hemat juga, ya nggak? Mm-mm. Emang langkah yang pas sih. Emang ini kan mobil hemat juga, jadi emang harus dibikin hemat. Tapi gimana caranya bikin mobil hemat tapi nggak boyo gitu loh? Iya. Ya ini jawabannya. Hybrid. Ya, oke, seperti itu komparasi antara Veloz bensin dan juga Veloz hybrid. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sampaikan di komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.